Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua di sini. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya, silakan menekan tombol raise hand atau bertanya melalui chat yang akan kami bacakan. Baik, apa ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz atau melalui chat? Silakan. Ya, silakan Ibu Mega mau bertanya langsung Ustadz, Ibu Mega. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon penjelasan. Saya tuh mendengar beberapa penjelasan dari Ustadz bahwa untuk beberapa zikir dan sholawat itu sebelum mengamalkan perlu dilakukan baiat atau diberi ijazah. Mohon penjelasan Pak Ustadz, apa maksudnya memberikan ijazah kemudian dibaiat itu, dan apa bedanya dengan yang zikir-zikir biasa? Dan juga apabila menyimak melalui medsos, apakah boleh diamalkan seperti sholawat yang saya berikan ijazah ini sholawat ini, apakah itu aman? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya. Secara umum tidak butuh, ya. Sah-sah saja seseorang, ya, katakan karena ngaji seperti ini, ya, mungkin di tempat di Zoom ini atau di Zoom yang lain, ya, saya jelaskan bahwa Rasulullah sangat menekankan kita bersalawat, beristighfar, bertasbih, bertahlil. Kemudian dilaksanakan, ya udah sah, ya. Udah sah. Tapi kenapa ada orang yang harus, ya, berijazah, ya, menggunakan prosedur ijazah, ya. Maka ijazah dalam sebuah amal, ya, itu ibarat transaksi, ya. Ibarat transaksi. Ya. Istilahnya kalau kita tanpa harus transaksi bisa mengamalkan, ya udah nggak apa-apa, ya. Ibaratnya transaksi begini, ya. Ibu, ini saya kasih, ini contoh aja, ya. Ini saya kasih jam tangan, ya. Tolong dijaga ya jam tangan ini, ya. Pasti, ya, orang yang saya kasih jam tangan ini akan betul-betul menjaga dengan baik, ya. Jam tangan ini, karena ini adalah amanah. Jadi ijazah itu seperti itu, seperti sebuah proses transaksi, ya. Saya ijazahkan kamu, ya, tiap pagi tolong baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, ya. Tasbih subhanallah bihamdi, tahlil 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ketika, ya, tentu offline, ya, harus ketemu. Saya ijazahkan, ya, zikir-zikir ini kepadamu, ya. Maka orang yang menerima, saya terima ijazah misalnya, ya, maka ini merupakan amanah, ya, yang harus dijaga dengan baik, ya. Itu tujuan para ulama ada ijazah, ya. Orang lain, saya nggak perlu ijazah-ijazah gitu, saya sudah amalin, ya bagus berarti, ya. Tujuan ijazah itu untuk, ya, pertanggungjawaban, ya, bahwa ilmu ini, amalan ini betul-betul bukan untuk informasi, tapi untuk saya amalkan, ya. Ada lagi yang menambah plus baiat. Baiat itu berarti berjanji, ya. Saya berjanji kepadamu yang telah memberikan kepadaku ijazah zikir ini, ya. Saya berjanji demi Allah, pasti ada, kalau baiat ada pasti demi Allahnya, ya. Demi Allah saya siap mengamalkan, ya. Sehingga karena sudah baiat, ya, kalau dia nggak mengamalkan, ya, maka bisa menjadi dosa. Bukan dosa nggak mengamalkannya, dosa dia telah berjanji kepada seorang guru itu, ya. Beda kalau kita tanpa ijazah, tanpa baiat, ya. Kalau mengamalkan, ya plus minus jadinya, ya.
Kalau tanpa ijazah baiat, kalau nggak diamalkan memang nggak apa-apa. Ya, risikonya cuma rugi gitu aja. Tapi kalau sudah ijazah dan baiat, ya seseorang bisa dosa, bukan dosa nggak mengamalkan, tapi melanggar janjinya terhadap seorang guru yang telah dibaiat. Jadi apa plusnya? Plusnya jadi menjadi terikat. Wah, saya kalau nggak mengamalkan ini, saya bisa dosa ini, jadi beramal. Yang nggak baiat, ya kalau saya mau saya kerjain, kalau enggak ya saya nggak kerjain. Nah, itu minusnya jadinya. Ini banyak kan nggak ngerjainnya sama dengan ngerjainnya. Ya, plus minus lah ya. Sehingga baiat ini dalam hal apa saja bisa terjadi. Ya. Saya berbaiat kepada Syekh pada Syekh Fulan, bahwa saya siap menyelesaikan 30 juz. Ya udah, pokoknya supaya dia nggak melanggar baiatnya, kapanpun dia berusaha untuk selesai menghafal 30 juz. Yang nggak berbaiat, ya kalau mau dia selesaiin, ya kalau nggak mau tinggal kabur aja di gurunya dah. Ya begitu hidupnya. Wallahu a'lam. Belum dibuka barangnya. Oh iya, apa? Ya, ada yang mau bertanya nih Ustadz melalui chat. Dari Ibu Tating S. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Izin bertanya, saat mendapat musibah, ada perasaan sedih, walaupun kami tetap ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sikap yang salah? Bagaimana sikap terbaik saat mendapatkan musibah? Iya, kalau saat sedih sebetulnya manusiawi ya. Yang penting tidak sampai kepada sedih yang jaza ya. Sedih yang jaza ini sedih yang sampai tadi kalau sedih tapi tetap menerima takdir itu manusiawi. Tapi kalau sedih, terus sedihnya misalnya coba dulu nggak begini, coba nggak melakukan itu, kita pakai coba-coba itu itulah kesedihan yang sudah di luar batas. Atau nyalain orang misalnya, kamu sih nggak mau begini, coba kamu melakukan ini, saya nggak kena musibah ini. Jadi nggak usah begitu ya. Yang sudah terjadi ya sudah terimalah sebagai takdir dari Allah yang insya Allah akan berikan manfaat-manfaatnya di kemudian hari. Allah. Jazakallah Ustaz. Apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh, Ustadz Afwan, ini Ibu Deis bertanya, Ustadz Afwan boleh tulis doa yang tadi, jazakumullah Ustadz. Doa yang mana ya? Alhamdulillahilladzi afani. Doa yang mana Ibu Deis? Ya nanti saya share ke panitia ya, biar. Iya yang tadi Ustadz, yang Allah. Yang doa melihat orang lain dapat musibah kan ya? Betul Ustadz. Ya, nanti saya share. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya langsung Ustadz? Ibu Dini Hanifah, silakan Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana Ustadz jika orang-orang beriman gitu ya, sudah melakukan ibadah gitu kan, sudah menghafal Quran gitu, tapi kadang masih suka merasa merasa rendah diri. Kira-kira
boleh minta nasihatnya Ustadz. Karena tadi kan Ustadz menyampaikan, maka perlu kita mensyukuri nikmat keimanan, tapi pada realitanya masih sering gitu Ustadz merasa demikian. Baik Ustadz, jazakallah. Iya, berarti perlu ditambah informasi yang banyak ya. Ya. Kenapa masih ada rendah diri, itu butuh informasi yang variatif ya. Ya. Misalnya informasi begini, innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib. Ya. Allah itu memberi kelebihan dunia, orang punya mobil, punya rumah mewah, uang jajannya sehari 100 juta, itu diberikan kepada yang dicintai dan yang nggak dicintai. Ya. Istilahnya yang kafir yang mukmin dikasih. Ya. Terus saya mukmin nggak dikasih, kebetulan aja ente nasib ente kurang bagus. Ya. Yang ahli maksiat, yang ahli taat dikasih semua kalau untuk masalah dunia. Kenapa? Karena bagi Allah nilai dunia itu lebih rendah dari bangkai. Ya. Yang pasti orang nggak mau, jangankan disuruh dibeli juga nggak mau kalau bangkai. Ya, begitu dijelaskan oleh Rasulullah. Wa yu'til imana liman yuhib. Ya. Dan ketika Allah memberikan keimanan, itu hanya yang dicintai saja. Ya. Anda bisa sholat, Anda bisa nutup aurat, Anda bisa mau sholat, semuanya ya. Itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai. Jadi gimana supaya dicintai? Ya kerjakan. Kalau kamu sudah ngerjakan, berarti kamu termasuk wa yu'til imana liman yuhib. Yang informasi-informasi seperti ini harus banyak. Ya. Ya. Inna hadzal Qur'an ni'mah, sungguhnya Quran ini adalah sebuah kenikmatan. Ya. Faman ya sagharaha faqad saghara ma 'azzamallah. Siapa yang menganggapnya enggak ada artinya, ya, maka berarti dia telah menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ya. Barang siapa yang mengagungkannya, berarti dia mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini harus diperbanyak hal-hal yang seperti ini. Ya. Ya. Apakah ya hadis tentang orang yang punya ilmu, berarti dia punya peluang untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya. Dan saat dia mengajarkan itu, berarti dia telah menginvestasi, ya, sebuah investasi yang abadi. Ya. Kan manusia kepinginnya diem-diem tapi berpenghasilan. Ya. Maka keimanan mengatakan bagaimana diem-diem kamu menghasilkan pahala. Ya. Caranya kamu investasi lewat mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya. Ya, sehingga Allah katakan falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Belum lagi kalau kamu mengajarkan kepada orang lain, semua ikan yang ada di laut mendoakan kamu. Berapa miliar, ya, berapa triliun itu ikan di laut itu berdoa kepada Allah agar hambanya itu dirahmati saat dia mengajarkan ilmu. Ya, kalau nggak punya ilmu apa yang diajarin? Ya. Begitu jamaah rahmakumullah. Mohon maaf ya atas keterbatasan waktu. Mohon izin saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.